Of 44 specified areas, China is considered to be leading the world in 37 of them. Negara-negara barat tertinggal dalam persaingan teknologi global dengan Tiongkok, termasuk persaingan dalam terobosan ilmiah dan research, serta kemampuan mereka mempertahankan talenta global, unsur penting yang mendukung pengembangan dan pengendalian teknologi mutakhir di dunia. Pernyataan ini dikemukakan pada studi yang dilakukan oleh ASPI, Australia Strategic Policy Institute, yang dirilis pada bulan Maret tahun 2023, yang mengungkapkan bahwa Tiongkok telah membangun basis untuk memposisikan dirinya sebagai negara superpower dalam bidang sains dan teknologi dunia, dan sekarang secara mencengangkan memimpin dalam domain research teknologi high impact dan teknologi baru. Tiongkok terdepan di tingkat global mencakup 37 dari 44 bidang teknologi, meliputi berbagai bidang teknologi penting termasuk pertahanan, luar angkasa, robotika, energi, lingkungan hidup, bioteknologi, kecerdasan buatan atau AI, advanced material, dan bidang teknologi kuantum. Siapakah ASPI? ASPI didirikan oleh pemerintah Australia pada tahun 2001 dan didanai sebagian oleh Departemen Pertahanan Australia. Khusus untuk penelitian ini, proyek didanai bersama dengan Global Engagement Center, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan hibah dari The Special Competitive Studies Project dari Amerika Serikat. Video ini membahas hasil studi yang dilakukan oleh ASPI ini. Untuk beberapa bidang teknologi, studi ini menunjukkan dari 10 lembaga riset terkemuka di dunia, semuanya berbasis di Tiongkok, dan secara kolektif menghasilkan makalah penelitian high impact 9 kali lebih banyak dibandingkan negara peringkat kedua, yang kebanyakan adalah Amerika Serikat. Keunggulan teknologi Tiongkok adalah hasil rancangan dan perencanaan kebijakan jangka panjang, seperti yang berulang kali digariskan oleh Xi Jinping dan para pendahulunya. Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok atau The Chinese Academy of Sciences mempunyai kinerja yang sangat baik, berada di peringkat 5 teratas dalam 27 dari 44 teknologi. Bidang utama keunggulan Tiongkok menurut studi ini adalah teknologi pertahanan dan ruang angkasa. Kemajuan Tiongkok dalam pengembangan rudal hipersonik berkemampuan nuklir dikabarkan mengejutkan intelijen Amerika Serikat pada Agustus 2021. Seandainya terdapat mekanisme melacak seperti yang dilakukan oleh ASPI dalam mengumpulkan dan menganalisa data 2 tahun terakhir ini, intensi Beijing dan penemuan research ini akan lebih mudah diidentifikasi. Dan kemajuan teknologi seperti ini mungkin tidak terlalu mengejutkan. Karena menurut penelitian ini, selama 5 tahun terakhir, Tiongkok menghasilkan hampir 49% makalah penelitian teknologi high impact di dunia, terutama mesin pesawat terbang canggih, termasuk hipersonik. Dan Tiongkok menjadi tuan rumah bagi 7 dari 10 lembaga penelitian terkemuka di dunia dalam bidang ini. Amerika berada di urutan kedua dalam mayoritas 44 teknologi yang diteliti. Amerika Serikat saat ini memimpin di bidang-bidang seperti komputasi high performance, komputasi kuantum, dan vaksin. Studi ini juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan yang besar antara Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai 2 negara terkemuka dibandingkan dengan negara-negara lain seperti India, Inggris, Korea Selatan, Jerman, Australia, Italia, dan Jepang. Studi ini mengakui bahwa penting bagi negara-negara barat untuk segera mengisi kesenjangan sehingga mereka tidak menghadapi masa depan di mana 1 atau 2 negara mendominasi industri baru seperti teknologi 5G dari Tiongkok. Tiongkok sebagai negara terdepan dalam bidang penelitian dan konsentrasi para peneliti yang dominan
di berbagai sektor strategis, mempunyai implikasi jangka pendek dan jangka panjang bagi negara-negara barat. Dalam jangka panjang, dengan posisi terdepan dalam bidang research, berarti Tiongkok telah mempersiapkan diri untuk unggul tidak hanya dalam perkembangan teknologi saat ini di hampir semua sektor, namun juga dalam teknologi masa depan yang belum ditemukan. Dalam jangka waktu yang lebih dekat, keunggulan tersebut ditambah dengan strategi suksesnya mengaplikasikan penelitian ke dalam sistem dan produk komersial, dan dalam basis manufaktur yang lebih efisien, memungkinkan Tiongkok untuk menguasai teknologi global yang kritikal. Temuan-temuan ini harus menjadi peringatan bagi Amerika Serikat dan negara-negara barat, dan harus segera melakukan peningkatan teknologi kritikal yang strategis. Pemerintah negara-negara barat di seluruh dunia harus bekerja secara kolaboratif dan individual untuk mengejar ketertinggalan dari Tiongkok. Menurut studi ini, meskipun Tiongkok berada di posisi terdepan, penting bagi negara-negara barat untuk mempertimbangkan potensi keunggulan secara agregat mereka dan kekuatan kolektif dari kawasan dan kelompok seperti Uni Eropa, Quad, dan AUKUS. Mitra dan sekutu negara-negara barat perlu mengambil tindakan dan secara serius mempertimbangkan hal-hal seperti dana negara 0,5% sampai 0,7% dari PDB untuk modal ventura, penelitian, dan pendanaan, dengan sebagian besar porsi dicadangkan untuk ide-ide besar yang high risk dan high return. Studi ini merekomendasikan negara-negara Five Eyes atau negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, ditambah Jepang, untuk membangun pusat analisis intelijen yang berfokus pada Tiongkok dan teknologi. Tiongkok sudah jauh lebih maju dalam banyak bidang dibandingkan dengan apa yang dibayangkan negara barat. Tiongkok merupakan negara terdepan dalam 37 dari 44 teknologi yang dievaluasi dan telah menghasilkan research high impact 5 kali lebih banyak dibandingkan pesaing terdekatnya. Artinya, hanya 7 dari 44 teknologi yang dianalisa saat ini dipimpin negara barat, dan negara tersebut adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mempertahankan kekuatannya dalam desain dan pengembangan perangkat semikonduktor canggih dan memimpin dalam bidang penelitian komputasi high performance serta desain dan fabrikasi chip canggih. Amerika Serikat juga masih terdepan dalam bidang komputasi kuantum dan vaksin. Amerika Serikat dan negara barat tentunya sangat terganggu dengan temuan dalam studi yang mengejutkan ini. Akankah Amerika Serikat dan negara-negara barat mampu menutup kesenjangan tersebut dalam waktu singkat? Atau malah keunggulan Tiongkok semakin besar seiring berjalannya waktu? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada penghujung video ini. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa pada video kami yang lain.